Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kuswanto, nomor induk mahasiswa 233212709. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di instansi SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, hari Rabu 31 Januari 2024, saya akan melakukan tag video pembelajaran sebagai video UKIN atau disebut juga uji kinerja di SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar pada jam 9.45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana siapmu? Ini siapku, Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Maiza. Silakan. Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah itu Tuhanku
Islam itu agamaku dan nabimu itu nabiku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kefahaman. Amin. Ya, terima kasih Mbak Maiza telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Semoga dengan doa kita ini nanti kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, tadi teman-teman di rumah sudah sarapan semua apa belum? Sudah. Sarapannya pakai apa? Soto. Terus apa lagi? Mie. Kok pagi-pagi makannya mie? Roti. Ada yang belum sarapan? Yuk, ada yang belum sarapan? Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Ya, karena apa? Kalau pagi-pagi teman-teman berangkat sekolah dalam kondisi perut kosong alias belum sarapan, kira-kira ketika belajar atau lagi pelajaran ngantuk apa enggak? Ngantuk. Nah, pelajaran enggak masuk, akhirnya malah tidur di kelas. Ada yang tidur sukanya tidur di kelas, ada enggak? Enggak ada. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Wah, semuanya berarti. Ya. Ya, lain kali besok-besok setiap hari dibiasakan kalau mau berangkat sekolah mandi dulu. Ada yang belum mandi? Wah, kebangetan mau sekolah nggak mandi. Terus sarapan dulu, sama orang tua pamit, saliman, ya dibiasakan seperti itu. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita, sebelumnya Pak Wahyu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Aveno hadir. Aisyah, Alia, Anindya, Ridwan Saputra, Aska, Faiza, Gafrila, Gazi, Kania, Kansa, Maiza, Faiz, Hamam, Zufar, Nurun, Raihan, Revan, Ridwan Yuriski, Siva, Wisnu, Yumna, Mumtaz hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir, berarti tidak ada yang tidak masuk. Alias kita bisa belajar bareng-bareng bersama-sama, tidak ada siswa yang tertinggal pelajaran Pak Wahyu. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita literasi dulu, murojaah bersama-sama. Kita nanti membaca surat Al-Ikhlas yang akan dipimpin oleh Mbak Mumtaz. Silahkan, surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan duduk. Sebelum mengawali pembelajaran, silakan untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Silakan dikeluarkan buku pendidikan al-Islamnya, dikeluarkan pensilnya, kemudian bukunya semua dikeluarkan. Ada yang tidak bawa buku? Sama ya. Silakan dikeluarkan buku semuanya. Sudah dikeluarkan semuanya teman-teman? Ya, sebelum melanjutkan kita materi selanjutnya, Pak Wahyu sedikit mereview materi sebelumnya dan materi pekan lalu, yaitu tentang rukun Islam. Coba Pak Wahyu tanya lagi, rukun Islam itu jumlahnya berapa? 5. Apa saja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, masih ingat ya berarti? Kalau masih ingat, ini Pak Wahyu lanjutkan materinya. Di sini ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Dibacakan, Mas Rehan. 1. Tempat waktu masuk dan keluar kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Menyimak penjelasan guru. 4. Berada bertanya jika tidak mengerti. 5. Saling menghargai dan menghormati. 6. Memuliakan manusia. 7. Lalu bersama saling membantu dan mendorong beliau. 8. Semangat belajar. Ya, terima kasih Mas Rehan telah membacakan kesepakatan kelas kita atau kontrak belajar kita. Tujuan pembelajaran, ya anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama itu peserta didik dapat meyakini dan membaca serta menulis surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai firman Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Baik, anak-anak semuanya, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, di sini bahwasanya siswa-siswi itu berbeda-beda dalam menangkap suatu materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada yang cepat banget, ada yang agak lambat, dan bahkan cara belajarnya pun juga berbeda. Ada yang suka mendengarkan, suka melihat, atau bahkan suka dalam bentuk permainan, atau suka dalam bentuk menggambar. Itu juga berbeda-beda. Maka dari itu, di sini Pak Wahyu akan membuat suatu kelompok belajar, di mana kelompok belajar itu sesuai dengan minat bakat siswa. Ya. Misal Mas Rehan sukanya menggambar, terus Mas Bambang sukanya berbicara, terus nanti Mas Apeno sukanya melihat. Nah, itu nanti akan Pak Wahyu kelompokkan menjadi kelompok yang berbeda-beda supaya ketika belajar pun juga sesuai minatnya anak-anak semuanya. Paham? Ya, ini Pak Wahyu bagikan kertas untuk pemetaan kelompok belajar. Silakan diisi kesukaannya dalam belajar. Nah, misal sukanya tadi gambar, mendengarkan, atau menulis, gitu ya, atau melihat, seperti itu. Silakan ditulis. Tulis namanya. Tulis ya, silakan ditulis hobi atau kesukaan kalian dalam belajar. Kalau sudah dikumpulkan, nanti akan Pak Wahyu bagi atau petakan sesuai kelompok minat belajar teman-teman semuanya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Ini Pak Wahyu sudah kumpulkan dari hasil pemetaan yang teman-teman tadi minati dalam belajar. Sebelum nanti Pak Wahyu bagi kelompok,
Al-Hujurat ayat 13. Nanti ditirukan ya Pak Guru dulu, Pak Wahyu dulu nanti anak-anak semuanya menyanyikan. Bisa? Bisa. Kita awali dulu dari tahun bersama-sama. Ya ayyuhan nasu, 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu, Inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu lita'arafu inna akramakum inna akramakum indallahi indallahi atqakum atqakum innallaha innallaha alaikum khabir. ada yang bisa baca sendiri, berani baca sendiri? Ada? Belum? Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Abang mau? Siapa yang bisa? Yang kacau? Ustaz? Ya, Ustaz dibaca. Silakan dibaca satu ayat full dari awal dulu. Ya, terima kasih Pak Mumtaz telah membacakan surat satu ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Tolong dibacakan artinya siapa? Ya, Mas Wisnu silakan dibacakan artinya. Wahai manusia itu sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu sendiri kami berbangsa, saling dan bersungguh-sungguh kami saling kenal. Sungguh yang paling mulia dari orang itu Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah yang mengetahui. Ya, terima kasih Mas Wisnu telah membacakan arti dari Quran surat Al-Hujurat. Dari artinya tadi yang dibacakan, kira-kira isi kandungannya apa ini? Pak ulangi dulu ya artinya, biar teman-teman lebih mengetahui. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Jadi isi kandungannya salah satunya adalah Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada salah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau untuk saling mengenal tidak sama. Untuk saling mengenal dan di sisi Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah di antaranya yaitu orang-orang yang bertakwa.
selanjutnya tadi kan teman-teman sudah mengumpulkan catatan hobi masing-masing ketika pembelajaran. Di sini sudah Pak Wahyu kelompokkan, dan ternyata di catatan tadi bisa Pak Wahyu kelompokkan dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang yang suka menggambar. Nanti Pak Wahyu berikan tugas untuk menuliskan ulang surat Al-Hujurat ayat 13 yang gambarannya lebih berfaedah, nggak cuma menggambar pohon, menggambar kartun atau mengoleh-oleh meja. Nanti kita menulis ulang atau menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, ada yang hobinya itu ketika belajar melihat atau mendengar. Nanti akan Pak Wahyu berikan tugas, Pak Wahyu setelkan video. Di situ nanti anak-anak untuk menuliskan isi kandungan dari apa yang ada di dalam video tadi. Untuk yang ketiga yaitu anak yang suka dua-duanya, suka menggambar dan suka melihat atau mendengar. Nanti tugasnya yaitu menuliskan surat Al-Hujurat per kata beserta artinya. Di situ ya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ. Nah, silakan duduk sesuai dengan nama kelompoknya yang sudah Pak Wahyu bagi. Semuanya di sini Pak Wahyu memberikan lembar tugasnya. Terus ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Pak Wahyu memberikan kelompok. Tadi di sini kelompok tulis surat Al-Hujurat beserta artinya. Di sini tadi menuliskan isi kandungan yang sudah Pak Wahyu berikan videonya. Dan di sini kelompok yang sudah kedua-duanya itu menulis tugasnya surat Al-Hujurat per kata. Ini tugasnya suruh ngapain? Menulis kandungan yang dari video. Menulis isi kandungan dari video. Ya, sip, silakan diselesaikan. Ya, kelompok ini membuat apa tugasnya? Menulis surat Al-Hujurat Per kata. Ya, sip, silahkan diselesaikan tugasnya. 3. Ini kelompoknya disuruh ngapain? Menyalin surat Al-Hujurat. Ya, sip, semangat, tulisnya yang bagus. Baik, anak-anak semuanya, tugas diskusi kelompok harusnya sudah selesai. Akhirnya saatnya kita mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok yang sudah anak-anak buat semuanya. Untuk yang maju duluan, Pak Wahyu acak. Ya, Pak Wahyu acak. Silakan nanti yang maju duluan dimulai dari kelompok 3.
Terus dilanjutkan kelompok 1, terakhir kelompok 2. Paham anak-anak? Ya, sebelum kita mempresentasikan diskusi kelompok yang sudah dibuat, kita tepuk sukses dulu semuanya. Tepuk sukses. Lihat itu ada cinta di mulutku, ada doa di tanganku, ada karya. Sukses, sukses, yes. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Baik, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah Pak Wahyu berikan tugasnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menulis arti perkata dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, terima kasih dari kelompok 3 sudah menuliskan hasil diskusi kelompoknya tentang menulis apa ini? Surat Al-Hujurat beserta artinya perkata. Ya, silahkan boleh duduk kembali ke tempatnya. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dibuat bersama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menyalin atau menulis surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Silahkan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Baik, dari kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil dari melihat video yang sudah Pak Wahyu share tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah melihat tayangan video, yaitu menulis isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling kenal mengenal. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di mata Allah, yaitu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah. Yang membedakan ialah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya dari tadi melihat tayangan video dan menuliskan isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat. Silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah presentasi semua. Silakan tepuk apresiasi untuk kita semuanya. Tepuk apresiasi. Kamu oke? Kamu sudah? Kamu hebat? Berbiasa? Kamu baik? Kamu kuat? Kamu kuat? Di mana kita di evaluasi formatif, di mana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dari anak-anak semuanya tentang materi hari ini. Di sini nanti evaluasi formatifnya yaitu dalam bentuk kuisis. Kalau dibagikan lembar kuisisnya
silakan untuk dijawab sepengetahuan dari anak-anak semuanya. Silakan diangkat. Silakan diangkat. Wah, benar semua. Silakan kalau sudah tahu jawabannya segera diangkat. Ya, diperlihatkan. Diperlihatkan. Ya, yang menjawab benar semua salah satu. Toleransi kecuali jangan yang tinggi. Jangan ditutupi apanya, hitam-hitamnya itu. Jangan terima kasih. Tadi semuanya sudah mendapatkan nilai dari tes formatif yang kita kerjakan bareng-bareng melalui krisis. Tibalah kita di remedial dan pengayaan, di mana remedi itu adalah untuk siswa yang nilainya kurang dari KKM, dan pengayaan itu untuk siswa yang mungkin nilainya sudah di atas KKM sebagai menambah pengetahuan dan wawasan dari anak-anak semuanya. Selanjutnya yaitu refleksi hasil pembelajaran. Yang pertama, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa? Nah, surat Al-Hujurat yang menjelaskan tentang manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian nilai apa yang bisa kita petik? Toleransi, karena Allah itu menciptakan berbangsa-bangsa bersuku untuk saling menghargai. Baik. Selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi yaitu kita sudah mempelajari membaca surat Al-Hujurat beserta artinya, di mana di situ dijelaskan yaitu Allah itu menciptakan manusia yaitu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan yang membedakan itu di sisi Allah itu semua makhluknya sama. Yang membedakan itu yaitu di tingkat ketakwaannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum diakhiri, Pak Ayu sampaikan materi pembelajaran kita yang akan datang yaitu tentang Asmaul Husna. Silakan di rumah dibuka dulu buku pedomannya, dibaca dan dipelajari dulu supaya nanti pertemuan berikutnya anak-anak sudah lebih paham, sehingga nanti tinggal Pak Wahyu jelaskan materi Asmaul Husna yang belum teman-teman pahami. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Ulang. Kita berdoa. Angkat tangan. Sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila terima kasih, banyak kurangnya paling mohon maaf. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita mengaji bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi